Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada murid-muridku yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak Guru. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran saya mulai, saya minta kepada Mas Arif untuk memimpin doa. Saya persilakan kepada Mas Arif untuk memimpin doa. Siap, Pak Guru. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni alamin. Terima kasih kepada Mas Arif yang telah memimpin doa. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita akan diberikan kemanfaatan, keberkahan, dan menjadi anak yang soleh-solehah. Terima kasih. Kata pembuka, apabila Allah SWT menampakkan dosa hambanya, niscaya manusia selaku hamba Allah tidak akan berani mengangkat wajah walaupun hanya di hadapan seekor semut. Karena dosa dan kesalahan yang mereka miliki, oleh karena itu dengan ampunan Allah maka semua nampak indah, sebab Allah Maha Pemaaf yang meliputi semua makhluknya. Sebab karena tanpa maaf Allah, niscaya bumi akan tenggelam, yaitu menenggelamkan penghuninya. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah siswa diharapkan bisa menjelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang kedua, menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Ahad, dan As-Somad. Yang ketiga, menulis kaligrafi Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Selanjutnya, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah yang berjumlah 99. Ada 99. Sedangkan Asmaul Husna itu berasal dari kata asma yang berarti nama-nama, nama-nama indah. Husna berarti yang baik atau indah. Dalil mengenai Asmaul Husna terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat 180. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadaru ladina yulkhiduna fi asma'ih sayuzawna makanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini artinya adalah bahwa manusia harus mencontoh, menjalankan Asmaul Husna, supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya kita akan membahas di dalam kelas 6 bab 2 ini adalah yaitu Allah Maha Segalanya. Yang pertama itu Asmaul Husna Al-Ghafar. Al-Ghafar artinya Allah Maha menutupi dosa. Karena menurut Imam Ghazali, Allah menutupi dosa dengan keindahan dan menyembunyikan keburukan manusia. Ini mengandung pengertian bahwasanya Allah itu sangat mudah mengampuni dosa manusia apabila mereka mau bertobat. Dan meneladani Al-Ghafar dengan cara berusaha menutup aib orang lain, tidak menyebarkan keburukannya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Afu.
Al-afu artinya Allah Maha menghapuskan dosa. Nah, cara meneladani sifat ini bagaimana? Yang pertama adalah memaafkan kesalahan orang lain, baik sengaja maupun tidak. Ya, jadi kalau kita menjadi manusia itu, kalau orang berbuat salah, ya, kita harus ikhlas memberi maaf, jangan sampai pelit. Ya. Yang kedua adalah menghapus kesalahan dari hati tanpa mengungkitnya kembali. Kemudian yang ketiga, tidak menyimpan dendam. Ya. Nah, memaafkan yo ikhlas tanpa mengungkit-ungkitnya kembali, tanpa menyimpan di dalam hati. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Wahid. Artinya Allah Maha Tunggal atau Maha Esa. Bagaimana cara mengimaninya kemahaesaan Allah? Yaitu dengan cara satu, mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan sholat maupun tidak sholat. Selalu ingat Allah. Jadi ketika kita ingin berbuat salah, ingat Allah, jadi berbuat salah. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat wajib sehari 5 kali. Ada 17 rakaat yang merupakan kewajiban seorang muslim. Ada sholat subuh, ada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu merupakan kewajiban supaya selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, berdoa dan meminta hanya kepada Allah. Ketika kita mempunyai masalah, mempunyai hajat, kita hanya minta kepada Allah. Dilarang meminta kepada selain Allah. Kalau meminta selain Allah disebut musyrik. Ya, karena apa? Kalau musyrik itu dosanya sangat besar sekali. Kalau ingin diampuni Allah itu sangat sulit. Kemudian yang keempat adalah menghindari kemusyrikan. Yang kelima adalah fokus pada satu tujuan yang ingin dicapai. Itu adalah diantara meneladani sifat Asmaul Husna Al-Wahid. Kemudian Asmaul Husna yang keempat adalah As-Somad. As-Somad yang artinya Allah tempat menggantungkan harapan. Tempat menggantungkan harapan. Kemudian ampunan Allah, supaya manusia mendapat ampunan Allah itu, yaitu ada beberapa syarat. Allah SWT akan mengampuni dan menghapuskan dosa manusia apabila manusia bertobat kepadanya. Nah, tobat itu yang bagaimana? Tobatnya itu yang bagaimana? Tobatnya dengan melaksanakan taubatan nasuha, yaitu tobat yang sungguh-sungguh. Apa ciri-cirinya? Yaitu meninggalkan kemaksiatan, menyesali dosa yang telah dilakukan. Yang tiga, berniat dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, mendapatkan maaf dari orang yang telah disakiti atau dianiaya. Jadi ketika kita memiliki dosa, mempunyai salah, telah berbuat tidak baik kepada orang lain, ketika orang lain belum memaafkan, maka Allah belum memaafkan. Dosa itu ada dua ya, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama. Kalau kita dosa pada Allah, tinggal kita bertobat, minta mengucapkan 5 astagfirullahaladzim, insya Allah akan dengan mengampuninya apabila kita sungguh-sungguh. Yang kedua adalah dosa kepada manusia, pada sesama. Apabila kita tidak minta maaf terlebih dahulu kepada orang yang kita sakiti, maka Allah tidak akan memaafkannya. Paham anak-anakku? Paham, Mbak Guru. Saya kira cukup untuk pembelajaran pada sore hari ini. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Mas Arif pimpin doa untuk selesai pada pembelajaran hari ini. Silakan Arif. Pak Guru. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasrifal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Arif sudah memimpin doa. Saya doakan kalian semua pulang dengan keadaan sehat walafiat, selamat sampai rumah. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru.